menyebutkan Jawa Timur begini saja saya bilang sabar. Ya, saya berperan jadi gubernur Jawa Timur ya. Saya kan nggak mau turun, becek, nggak ada ojek, biarlah anak buah yang bekerja gitu ya. Masa iya seorang gubernur jalan di tempat becek, nggak ada ojek, nanti jadi kotor ya. Buat Bapak Roy Suryo, Dokter Tipa, terus siapa itu, Bapak Rismon apa krisis moneter itu ya, daripada ngutek-ngutek ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu, mbak yo coba itu dianalisis atau diutek-utek antara Pak Joko Widodo dengan Presiden TikTok itu kok mirip pakai banget itu ya. Itu padahal tuh beda bapak, beda ibu ya. Tolong dong dianalisis, diteliti dengan seksama. Terus nanti kasih tahu saya itu Pak Jokowi asli atau KW yang Presiden TikTok itu kok mirip pakai banget ya. Biar bisa menjawab rasa penasaran saya gitu ya. Recommended Barak Dedi Mulyadi Gubernur Jabar nih. Bagi
kalian yang sudah tidak kuat menghadapi realita kehidupan yang ada bisa mendaftar ke Barak Deddy Mulyadi ya. Jangan ke Pak Purnomo. Kalau dana Pak Purnomo kan dana pribadi ya. Kalau Barak Deddy Mulyadi ini ya kemungkinan besar dana dari pemerintah ya. Terus bagi yang dulu pernah punya cita-cita jadi aparatur, mungkin jadi polisi atau TNI yang masuknya ala-ala militer itu ya nggak kesampaian, nah bisa mendaftar ke Barak Deddy Mulyadi Gubernur Jabar ya. Bisa jadi nanti ya meski cita-citanya tidak tercapai, inti dari didikannya kan hampir sama gitu ya. Mudah-mudahan Barak Deddy Mulyadi pun bisa menerima dengan masyarakatnya yang sudah jenuh dan lelah menghadapi kehidupan atau realita yang ada, boleh mendaftar ke sana. Atau yang dulu pernah punya cita-cita menjadi aparatur seperti TNI, polisi, bisa mengikuti kegiatannya yang ala-ala militer itu ya. Meski cita-citanya tidak kesampaian, yang setidaknya bisa merasakan bagaimana didikan ala Akmil gitu ya. Makanya pun gratis, tentunya pasti pun bergizi juga ya. Nenek Tessa membuat video menangis dengan berkata, kalian tega, kalian tidak punya hati. Di situ ada 2 anak kecil yang berhak untuk hidup bersama ibunya yang kalian kriminalisasi. Saya melihatnya nenek ini nggak ngikuti perkembangannya Lemon sejak dulu ya. Dia itu sudah menurut saya bermain-main dengan hukum sudah lama. Ingat ketika anaknya yang kecil itu dengan kasus siapa itu ya, waktu itu masih kecil, masih ada Mbak Fitri Sahuteru yang menjaga anak-anaknya, yang kalian bilang hanya pencitraan numpang pansos bersama si Lemon ya. Saya melihatnya di situ dia tulus karena polahnya emaknya yang seperti itu ya. Pernah masuk tuh kan, berapa tahun tuh, anak-anaknya yang menjaga siapa? Mbak Fitri. Ingat, di sini saya bukan buyer. Di sini saya bukannya tidak suka sama Lemon, karena saya melihatnya sikapnya yang menurut saya ya arogan iya, sombong iya, merasa sangar sehingga harus ditakuti semua orang. Itu yang saya lihat. Nah, dia itu sebenarnya sudah sering main-main dengan hukum, karena yang dengan kasus Dito itu saya melihatnya Dito males enggan berurusan sama si Lemon, bukan karena takut, sebetulnya ada rasa kasihan juga ya. Ini janda memang sudah agak miring, jadi Dito tidak memperdulikan itu ya. Yang di Tangerang ya, sebetulnya kehidupan dia tuh penuh keberuntungan ya, masih banyak yang iba dan kasihan sama dia sendiri yang nggak sadar ya. Pelajari konteksnya, pelajari dulu konsepnya. Mungkin si nenek Tessa ini baru mengikuti dia saat-saat ini ya. Terus dia itu sudah sering main dengan hukum. Nah, mungkin saat ini dia tergelincir ya, masuk. Terus ada kata-kata keluar kriminalisasi ya. Ya menurut saya ini pola dia sendiri. Akhirnya kepleset seperti ini. Kalau mau disalahkan ya salahkan emaknya. Kalau si nenek Tessa menganggap dia dikriminalisasi, wong sebelum ini dia sudah sering dengan kasus hukum ya. Kalau mungkin ini baru pertama kali ya, dan dia belum pernah masuk penjara, bisa dikatakan kriminalisasi menurut si nenek Tessa ya.
Sebenarnya saya jujur udah gedek melihat nenek Tessa ini ya. Bukan karena saya benci ekonomi dia lebih daripada saya, enggak. Kata-katanya sudah umur ya. Omongannya seperti itu, membanggakan diri sebagai ertong. Punya keberanian karena istri seorang pejabat. Iya. Mulutnya itu sebetulnya dia tuh pamer. Ya, ingat di sini saya bukan sirik sama dia karena status ekonominya lebih dari dia lebih daripada saya, bukan. Ya. Seharusnya itu sudah umur ya. Bisa membedakan, pelajari dulu lemon itu dulunya seperti apa, nggak hanya di kasus ini nama dia melejit ya. Kalau bisa tuh seperti Mbak Fitri dulu tuh, nggak cuman keluar-keluar, ada tindakan menjaga anak-anaknya selama maknya itu di penjara. Tahu nggak, ikuti perkembangan kasus itu dulu, nggak hanya keluar-keluar nangis doang ya. Di sini saya bukannya tidak ada rasa simpati dan tidak empati sama anak-anaknya. Ya ini pola anaknya, pola emaknya ya. Kalau menurut saya ketika sudah jadi single mom, berhati-hatilah dengan sikap, karena anak-anak yang tidak punya orang tua utuh pasti butuh kita ya. Kalau menurut saya ini pola maknya ya, karena main-main dengan hukum ya akhirnya kepleset dengan hukum. Saya aja yang dalam kegiatan 1 minggu sekali masak air dengan kayu bakar kena api, main api ya kan, kadang kena api. Semua itu ada resikonya, semua itu ada konsekuensinya nek ya. Daripada nangis keluar-keluar ya, ambil sikap tuh seperti Mbak Fitri ketika maknya masuk, itu baru saya acungi jempol. Ingat di sini saya bukan orangnya Mbak Fitri ya. Baru kali ini saya menyebut gamblang Nenek Tessa sama Mbak Fitri ya. Cuma nangis doang, keluar-keluar di medsos ya. Yang kalian dulu hina itu Mbak Fitri, cuma numpang pansos sama lemon ya, numpang beken sama lemon. Dia itu ada tindakannya, sedangkan lu cuman keluar-keluar di medsos, nangis-nangis di medsos. Coba deh ambil tindakan seperti Mbak Fitri dulu. Ngikutin gak perkembangan lemon tentang masuk penjara dulu ya.